Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mutia Waldianti Dresya dari jurusan D3 Keperawatan Palembang. Saya berasal dari Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Warga Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya Kota Sekayu, pasti mengenal Tugu Sekayu yang berdiri di tengah-tengah kota yang dikenal dengan kota Adipura ini. Tugu Sekayu atau kerap disebut Tugu Bundaran yang di atasnya terdapat bintang-bintang ternyata itu menunjukkan seni dan ciri khas. Semuanya menunjukkan kekayaan budaya bumi Serasan Sekate dengan luas area sekitar 20 meter persegi dan berbentuk lingkaran. Tugu bintang ini memegang peranan kunci sebagai titik pusat kota Sekayu. Garis tengah sekitar 25 meter menunjukkan jantung kota. Selain itu, tugu ini mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan masyarakat Musi Banyuasin. Selain tugunya, Kota Sekayu juga mempunyai makanan khas daerah terkenal dengan ikan yang diawetkan, yaitu salai dan pundang. Dan yang terakhir, Kota Sekayu juga mempunyai kain khas metode jumputan diwarnai dengan dicelupkan menggunakan getah pohon gambir yang diolah kain motif yang dinamakan dengan kain gambut. Perbedaan antara kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa adalah dua konsep penting dalam linguistik yang menjelaskan bagaimana bahasa digunakan dan peran apa saja yang dimainkannya dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan perbedaan antara kedudukan dan fungsi bahasa. Yang pertama, kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa mengacu pada status atau posisi yang dimiliki oleh suatu bahasa dalam masyarakat tertentu. Ini mencerminkan bagaimana bahasa tersebut diakui dan dihargai secara sosial, politik, dan budaya. Kedudukan bahasa dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan politik. Contoh kedudukan bahasa yang pertama adalah bahasa nasional, yang kedua bahasa resmi, yang ketiga bahasa daerah, dan yang keempat adalah bahasa internasional. Yang kedua, fungsi bahasa. Fungsi bahasa merujuk pada tujuan atau peran yang dimainkan oleh bahasa dalam komunikasi dan interaksi sosial. Jadi, kesimpulannya, kedudukan bahasa lebih berkaitan dengan status dan peran sosial yang dimiliki oleh bahasa dalam masyarakat. Ada beberapa sumber yang menyatakan bahasa Indonesia semakin dikenal di Vietnam seiring dengan meningkatnya hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara. Program pertukaran mahasiswa dan kerjasama di bidang pendidikan juga turut mendorong popularitas bahasa Indonesia. Namun, bahasa Indonesia bukan bahasa resmi kedua di Vietnam. Bahasa resmi Vietnam hanya bahasa Vietnam, yang merupakan bahasa pertama bagi mayoritas penduduk Vietnam, serta bahasa pertama atau kedua bagi kelompok etnis minoritas di negara tersebut. Selamat pagi Pak Yanto, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Pagi Sus, lumayan, tapi masih agak pusing dan mual. Baik, saya akan cek tekanan darah Bapak dulu ya. Nanti saya juga akan berikan obat untuk mengurangi mualnya. Terima kasih Sus. Sama-sama Pak Yanto, kalau ada yang Bapak perlukan, jangan ragu untuk panggil saya ya. Baik Sus, terima kasih. Sama-sama, semoga cepat sembuh Pak Yanto. Good morning Mr. Yanto, how do you feel today? Morning nurse, not bad, but still a bit dizzy and nauseous. Okay, I will check your blood pressure first, okay? Later, I will also give you medicine to reduce your nausea. Thank you, nurse. You're welcome, Mr. Budi. If you need anything, don't hesitate to call me, okay? Okay, nurse. Thank you. You're welcome. Hope you get well soon, Mr. Budi. Selamat pagi, Pak Yanto. Cak mana kabar Bapak Arika? Pagi, Sus. Lumayan, tapi masih agak pening ya mual. Baik, aku nak ngecek tekanan darah Bapak dulu Agak pule, aku ngenyok ke obat untuk ngurang ke mualnya. Makasih Sus. Sampai-sampai Pak Yanto, kalau ada yang Bapak perlu jangan sungkan untuk langsung baik panggil kue. Baik Sus, makasih. Sampai-sampai, semoga cepat sembuh Pak Yanto.